kita cuci tangan atau pakai hand rub. Jadi kita gunakan hand spoon bersih dulu. Hand spoon bersih ya. Dan kita buka sesuai dengan seperlunya, jadi nggak semua dibuka gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang mau kita pasang. Kalau pada laki-laki diupayakan posisinya litotomi, ya. Kalau pada perempuan bisa supine. Kemudian kita bersihkan dulu ya, kita berikan sabun dulu. Secukupnya. Karena kapasnya terbatas, ya, harusnya lebih dari ini ya. Jadi saya mungkin nggak maksimal nanti bersihnya ya. Boleh. Ibu. Bikin itu. Ada kapasnya ada. Masih dibungkus. Iya, itu salib. Masih dibungkus. Basah. Kita bersihkan dulu. Sebenarnya kerjanya enaknya dari sebelah sana ya. Kalau saya kan nggak kidal ya, jadi kerjanya dari posisi sebelah sana. Ya. Ini kalau laki-laki bersihkannya memegangnya tegas ya, gini ya, jangan lembut. Nanti takutnya ereksi, ya. Jadi harus tegas. Kita bersihkan dari glandnya, meatus, ya, dari lubang glandnya. Kelihatan nggak? Ya, ini memutar dari dalam keluar. Oke. Kemudian batangnya, karena bentuknya gini ya, jadi kalau kapas sublimat bentuknya lebar. Jadi kalau lebar permukaannya bisa kena semuanya gitu ya. Karena ini kan kecil, jadi ini butuh banyak ya. Oke, kemudian sebelahnya bisa kita gunakan. Ya, setelah itu skrotumnya. Iya, pakai sabun. Ya, setelah itu kita bilas ya dengan yang air rasa sabun ya. Belum stok dulu, Mbak. Sama aja. Pasti caranya sama gitu ya. Ya. Setelah itu ini bisa kita buang ya. Enggak. Ini kita buang ke tempat sampah ya. Dan
karena tidak ada tempat sampahnya itu ya. Oke. Nah kalau pada wanita sama ya. Jadi ini anggap sudah dibasahi seperti tadi ya. Cara megangnya ya. Labianya dibuka ini ya. Jadi dilebarkan. Jangan kalau gini nanti nggak kelihatan keputihan atau tidaknya nggak kelihatan. Biasa kan kalau suka banyak ada tuh yang case-nya saya pernah temukan yang keputihannya banyak sekali. Jadi benar-benar harus dibuka. Ya, caranya itu kita pegangnya gini, dilebarin sambil dilebarin. Ya, terus cara bersihkannya setelah dilebarkan gini, ya, dari atas ke bawah. Set. Nah, ini kan sebelahnya bisa dipakai lagi ya, sebelahnya. Set, buang. Nah, tadi yang luar, sekarang yang dalam ya. Terus dalamnya. Gitu, ya. Karena kalau keputihan kan sebenarnya dari sini ya, dari vagina ya. Nah, kalau dia banyak nanti bisa naik ke atas masuk ke saluran kemih jadi ISK. Ya, itu yang kenapa pada wanita sering ISK ya. Karena salurannya dekat dan uretra pada laki-laki dan perempuan itu lebih pendek perempuan. Ya, lebih dekat masuk ke dalam vesika urinarinya lebih pendek karena uretranya. Ya. Oke, itu seperti itu untuk yang wanita. Nah, kita lanjut setelah ini karena sudah perineal, alat-alat yang sudah tidak digunakan kita letakkan dulu biar area sterilnya lebih luas. Oke, kita buka sel sterilnya ya. Kemudian kita masukkan alat-alat yang steril ke dalam set ini. Pastikan semuanya masuk semua. Kalau sudah masuk semua yang steril, baru pakai handscreen steril. Jangan buru-buru pakai handscreen steril, itu kuncinya ya. Karena mahasiswa seringnya kalau ujian buru-buru pakai handscreen steril, karena steril cepat pakai handscreen steril, habis itu ya ini belum gitu. Jadi akhirnya harus buka lagi, gitu ya. Kita masukkan dulu sepet juga kalau masih tersegel ya itu masih dianggap steril ya, tulisannya ya ada steril ya. Kita masukkan saja. Oke, kemudian gelnya steril gel ya, steril ya. Oke, kemudian kateternya cairannya. Oke. Baru ini jika pastikan sudah semuanya, baru terakhir kain. Saya buka satu saja.
Lihat, udah nempel punya. Bukan ini. Sini, sini, sini. Oke. Kita volume dulu. Itu kita coba cek dulu ya. Filternya. Kita cek kateternya dulu. Nah ini yang saya bilang ya, kalau yang model seperti ini rata biasanya pakai jarum masukinnya. Tapi kalau ada yang nonjol itu jarumnya dilepas. Ya, ini karena begini pakai jarum. Kita coba tes yang ini. Kelihatan ya? Kita ambil airnya ya, kita ambil dulu sini. Kemudian kita sambungkan ini urine bag ya namanya ya. Jadi kita lihat dulu, pastikan ini posisi terkunci enggak, takut nanti bocor ya. Kalau ini terkunci, kalau terbuka ditarik ya, kan ada yang model T ya, tinggal bisa ya. Ini modelnya ke bawah ya. Kalau gini terbuka, kalau kunci dinaikkan ke atas ya, supaya tidak bocor kemana-mana urinnya. Nanti pada saat memasukkan, saya sambungkan langsung ya ke kateter. Oke, kemudian kita berikan gel. Kalau pada laki-laki itu pemberian gel di selang kateter itu panjang ya, kurang lebih 7,5 sampai 10 cm ya. Tapi coba nanti baca lagi di situ berapa senti. Kalau perempuan lebih pendek berapa senti kalau perempuan? 2,5 sampai 5 cm. 2,5 sampai 5. Kalau laki-laki berapa? 12,5. 12,5 ya sampai 17,5 kalau laki-laki. Perempuan 2,5 sampai 5 cm ya. Jadi kalau misalnya laki-laki panjang ya. Tujuannya supaya tidak jadi ini anestesi lokal ya. Perempuan 12 sampai 5. Jauhnya banyak banget ya. Ini 2,5 sampai 5 sih. Tapi enggak jauh. Rasa itu. Oke, kemudian ini bisa kita dulu ya biar gampang masangnya. Kemudian kita bawa ya. Nah, kalau sudah di sini ini prinsip ini kan sebenarnya nanti akan bersih ya, yang nggak boleh
sama sekali kena itu tuh ini nih yang steril ya. Kita letakkan di sini, kemudian tangan kiri kita on-kan, memegang seperti tadi ya, tegas ya pegangnya. Kemudian seperti ini, lalu kita masukkan perlahan-lahan. Bapak tarik nafas dalam ya Pak. Yuk tarik nafas dalam Pak. Terus Pak. Tarik nafas dalam. Aduh. Dari lucu. Oke, sampai mentok, kemudian kita tahan. Ya, kalau dia sudah masuk, biasa urinnya kalau ada residunya keluar ya, kelihatan kuning gitu ya. Kemudian kita coba, kita masukkan air. Ya, ini ya, kita masukkan air ini. Sampai kita tahan ya, karena nanti takutnya keluar lagi. Bocor. Ya, anggap ini udah masuk semua ya, saya belum tahu kondisi dalamnya. Jadi kalau sudah masuk semua, kemudian tadi kan bisa 30 sampai 50 cc ya. Kita bisa masukkan 10 atau 20 cc, kemudian kita tarik pelan-pelan. Ya, kalau ada tahanan, kalau sudah tertahan, oke, sudah cukup. Ya, jadi nanti ada rasa tertahan gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita bisa fiksasi. Ya, kita bersihkan dulu. Oke, kemudian kita plester. Oh, plesternya ini udah Ada. bersih ya. Kita fiksasi di pangkal, di paha pasien bagian dalam. Ya, fiksasi bagian dalam. Ini nggak boleh nyengser ke lantai ya, nanti takutnya bakteri. Benar di sambil tempat tinggal. Nah, sebelum difiksasi kita keluarkan dulu. Oke, kemudian kita ikat ya. Nah, ini ada lubang. Ya, ini kalau ada kaitannya langsung bisa pakai kaitannya. Kalau tidak ada pakai kasa ya. Nah, bisa masukin kasa. Kalau ada kaitannya pakai kaitannya ya.
Dilarang batuk. Oke, baik, sudah selesai. Sekarang kita bentar, saya mau cek dulu dalamnya. Kelihatan. Ukurannya ya, kadang ini phantom Ini copot. coba lihat masuk ya. Ini udah di luar ini ya, di luar yang tadi ya, kita udah selesai ya. Saya mau cek phantom aja. Masuk. Tapi airnya enggak. Ya, seperti itu ya. Jadi pada saat dimasukkan ya, kalau masih bisa masuk sampai sini berarti ya masukin. Nanti setelah masuk ini ditahan ya, supaya nahannya ke sini. Jadi kalau ini misalnya sampai masuk ke dalam, ini kebetulan udah bentok ya. Ini sampai sini kita tahan supaya nggak ketarik lagi keluar karena belum difiksasi ya. Lalu langsung masukkan cairannya. Kalau sudah baru kita tarik pelan-pelan sampai terasa tertahan ya. Kalau sudah tertahan berarti sudah terfiksasi. Baik, ada yang mau tanyakan? Ya. Sama ya. Jadi caranya tadi seperti megangnya seperti waktu membersihkan. Ya, ini tetap terjaga sterilnya, makanya kita giniin supaya ini nggak ngeser ke bawah ya, kena area yang on steril. Ini kita pegang dengan cara dilebarkan ya, dilebarkan. Kalau misalnya yang tadi saya bilang ya, pada beberapa ibu yang multipara yang itu sulit membedakan mana yang ya, kalau perlu pakai senter, jadi minta bantuan asisten untuk menyentari supaya kita memastikan lubangnya benar ya. Oke, jadi memegangnya seperti ini. Ya, seperti ini megangnya, dilebarin. Kemudian kita masukin. Dapat jalan ya, Di? Enggak enak. Jangan nafas, tarik nafas. Nah, kalau sebenarnya kalau realnya tuh panjang masuknya ya. Ini karena ukuran kateternya, atau saya juga belum phantom ini bentuknya di mana gitu ya, sehingga ini nggak masuk semuanya. Nanti kalau sudah masuk semua sama seperti tadi ya, ditahan di sini. Jadi satu tangan megang selang, dua tangan nahan ke sini ya, supaya nggak keluar lagi yang kita masukkan, karena kan ini kan udah ada gelnya ya, licin, jadi bisa keluar lagi sendiri kalau belum difiksasi. Nah, langsung satu tangan kita mengambil spet untuk memasukkan balon, baru setelah itu ditarik pelan-pelan. Oh, sudah tertahan. Oke, seperti itu ya. Dia menggunakan adalah untuk membantu mengeluarkan urin. Pada apa? Pada pasien pertama ada indikasi, oh ternyata sudah tidak BAK, mengeluh datang GGD misalnya, saya sulit BAK sejak kemarin, jadi setiap kencing keluarnya sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian kita cek observasi, pemeriksaan fisik, inspeksi bladdernya atau vesika urinari, dipalpasi, distensi ya,
Beda distensi tau kan, kalau distensi itu kan kayak balon, kalau penuh isi air dipegang tuh terasa gitu ya. Nah itu ternyata keras nih, ada apa cairan kemungkinan urin ya. Oke, kemudian kita tanya lagi, sudah dari jam berapa tidak BAK? Dari jam berapa? Oh sudah dari kemarin kan. Kalau normalnya urin itu kan produksinya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Berarti kan udah banyak nih. Nah, pertolongan pertama pasti kita itu sudah terjadi retensi ya, namanya retensi urin. Pertolongan pertama kita pasang urin kateternya dulu untuk mengeluarkan urinnya, baru nanti dicari penyebabnya ya. Pertolongan pertama, karena nggak nyaman banget dengan kondisi seperti itu. Nah nanti kelihatan nanti berapa yang masuk, bisa 1000 cc yang keluar gitu ya, karena saking dari kemarinnya nahan BAK. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga pasang kateter itu persiapan operasi ya. Kalau persiapan operasi, pasien setelah operasi pasti akan tirah baring lama, apakah dia nanti refer ke ICU atau berapa hari dia tidak boleh turun naik tempat tidur dulu ya. Itu diindikasikan untuk pemasangan kateter ya, karena pasca operasi itu ada efek anestesi juga yang nggak bisa langsung dia ke kamar mandi gitu ya. Kemudian kontraindikasinya ya pada apa? Jadi kontraindikasi pemasangan kateter itu ketika misalnya karena sifat dari pengeluaran urin itu adalah tadi pemasangan kateter ini adalah ketika dia tidak bisa membuang urin secara normal ya. Sebenarnya kontraindikasi itu contoh gini, pada pasien BPH ya. Pasien BPH kan pembesaran prostat. Nah, urinnya terhambat keluarnya. Ternyata pas dipasang kateter berdarah. Nah, karena saking lubang lumennya itu tertutup si prostat, sehingga ketika dimasukin malah berdarah, ruptur. Nah, ini sebenarnya bukan kontraindikasi ya. Sebenarnya dia harus dikeluarin urinnya, kalau nggak kasihan pasiennya, karena sudah tertahan lama. Cari kateter yang paling ukurannya kecil, ukuran anak-anak, bukan ukuran dia lagi. Karena apa? Karena lumennya mengecil, ya, sehingga dimasukin ukuran biasa itu nggak bisa bu, keras, ada tahanan gitu ya. Atau misalnya pasang kateter ada tumor, nggak bisa lewat situ di bagian misalnya pintu bladernya, lubang meatus dari pintu blader untuk keluar urinnya tertutup oleh tumor, nggak bisa kan dipasang kateter urin lewat situ kan. Nah sebenarnya itu bukan kontraindikasi ya. Kontraindikasi itu sepanjang ini karena tujuannya membantu mengeluarkan urin, jadi bukan lebih ke kontraindikasi, tapi cara pemasangannya yang nanti tempatnya beda. Contoh yang tadi saya bilang ada tumor buli, tumor kandung kemih ya, dia nggak bisa pasang kateter lewat uretra, tapi apa, dia dipasang lewat langsung dibikin lubang lewat bladder ya, jadi dioperasi ya. Bahkan dipasang stoma. Waktu itu saya pernah merawat pasien tumor bladder sudah metas ke kolon, jadi banyak kantongnya. Ya, jadi dari sini metas ke sini sehingga fesesnya harus dipasang stoma. Urinnya itu karena sudah nggak bisa nampung, bladdernya udah penuh dengan tumor, dengan kanker ya, sehingga kan bladder atau kandung kemihnya udah nggak bisa lagi nampung urin ya dari ginjal. Nah di ginjal atasnya ada apa? Setelah ginjal di bladder, setelah atasnya bladder apa? Ureter. Nah ureternya kan ginjal produksi urin dari ginjal ke ureter ya, baru ke bladder ya. Iya nggak? Iya. Sehingga ureternya dipotong, disambungkan ke kolon. Ya, sehingga urinnya keluarnya nggak lewat itu lagi. Jadi masuk bercampur dengan feses nanti. Oh. Ya, karena kan kolon kan tempat feses. Jadi disambung jadi produksi urinnya langsung ke kolon. Jadi pembuangan stomanya itu ada feses plus urin.